bisa mendapatkan satu hidayah yang diiringi dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara satu hal yang harus kita yakini bahwa wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallama abdahu wa rasuluhu ila kafatil khalqi lihidayatihim wa litakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Di antara pokok keimanan yang di situ wajib dan harus kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalq, untuk seluruh manusia, untuk seluruh makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu diutus sama Allah Subhanahu wa taala untuk satu kaum, untuk satu daerah tertentu. Makanya disebut kadang-kadang Nabi itu Ashabi Madian, Al-Ahqaf, untuk satu daerah tertentu atau kabilah tertentu, untuk Bani Israel, untuk satu kaum. Akan tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sama Allah Subhanahu wa taala kafatan linnas. Rasulullah diutus untuk seluruh manusia. Untuk apa Rasulullah diutus? Yang harus kita yakini bahwa Nabi kita Muhammad ini diberi sama Allah tugas, diutus untuk memberi petunjuk, untuk memberi hidayah, yang kalimat singkatnya diringkas sama para ulama kita, yang mana lihidayatihim, memberi petunjuk kepada mereka seluruh makhluk tadi. Dan tidak hanya petunjuk begitu saja, tapi walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim. Dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, kehidupan manusia, seluruh makhluk tadi, di belahan bumi manapun, siapapun dia, di bidang apapun dia, apabila tidak memakai petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak bisa menjadi sempurna. Baik itu kehidupan di dunianya, urusan duniawinya, ataupun urusan akhirat apalagi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membahas tadi sudah disampaikan, ini seluruh makhluk. Kenapa? Iya, karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu bagaimana arah perkembangan zaman, bagaimana apa yang bakal terjadi ya di satu zaman, apa yang bakal dialami, dilakukan sama manusia dan sebagainya, itu sudah Allah Subhanahu wa taala catat dan sudah Allah Subhanahu wa taala qadha dan qadarkan. Nah, dari situlah kalau dahulu para nabi dan rasul itu kenapa satu kelompok? Karena untuk satu kelompok, yakni untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di kelompok itu saja. Sebab dahulu untuk bisa sampai satu kelompok ke kelompok yang lain itu jauh, berbulan-bulan bisa-bisa. Ya, tapi di zaman sekarang ini ya sangat mudah, sarana dan juga peralatan sangat luar biasa, sehingga kalau ada penyakit di satu tempat itu dengan mudah bisa diketahui dan bahkan bisa menular ke tempat yang lain karena adanya perkembangan keilmuan, perkembangan teknologi dan sebagainya. Nah, zaman dahulu misalnya di satu kampung ini penyakitnya
kebandelannya di sini seperti yang diceritakan, wala tanqusul mikyala wal mizan. Umat terdahulu penyakit kemasyarakatannya yang terjadi di situ, mereka sistem ekonominya curang, ngurangi takaran, ngurangi timbangan. Penyakit ngurangin takaran dan timbangan ini nggak bakal nular ke kampung yang lain. Karena apa? Kampung yang lain untuk datang ke sini butuh waktu yang lama, sehingga untuk bisa menular itu jaraknya jauh dan jarang mereka sampai saling berkunjung. Dari situ Allah Ta'ala menyelesaikan kasus, diutuslah Nabi sesuai dengan kebutuhannya. Oh, di sini permasalahannya kemusyrikan, diutus satu Nabi. Oh, di sini permasalahannya bab sosial, bagaimana hubungan antar manusia. Ya, di satu kaum Nabi Lut alaihissalam, di sana ibu-ibu nggak laku, yang laku bapak-bapak, bapak-bapak sama bapak-bapak. Nggak bakal nular ke kampung yang lain karena perjalanan dan jaraknya jauh. Nah, zaman kita sekarang, penyakit dari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ceritakan dalam Al-Quran, 25 Nabi itu, ya, 25 Rasul tadi, itu di zaman Nabi Muhammad SAW, di zaman kita, di zaman umatnya ini, itu semuanya tumpok blek. Yang curang timbangan ada, yang LGBT ada, yang penyakit macam-macam. Di situ ceritanya para nabi dan rasul bagaimana ngaku Tuhan, kalau berkuasa mentang-mentang dan sebagainya, bagaimana berkhianat, ya kan, dan seterusnya. Alhasil semua penyakit itu di zaman kita sekarang gampang dan mudah tertularkan. Mulai sejak zaman Nabi Adam penyakitnya hasud, bunuh-bunuhan. Sekarang berapa banyak orang yang saling hasud, saling membunuh di zaman kita. Ya, apalagi sekarang ditularkan dalam bentuk film, ya, dengan kecanggihan. Ya, anak kita dari mana tawuran bunuh-bunuhan itu? Karena dia nonton film dosa besar. Kan nggak ada yang bilang nyebutnya film dosa besar. Kita dikasih labelnya film action. Iya kan? Film action itu apa? Yang bunuh-bunuhan itu kan? Siapa yang nyebut dosa besar? Nggak ada. Ya, padahal Allah sudah cerita dalam Al-Quran bahwa itu adalah penyakit yang pertama kali menimpa kepada manusia. Siapa yang ngajarin? Nabi Adam nggak ada loh, nggak punya RT loh ya. Boro-boro punya UPT. RT aja nggak ada. Cuma satu keluarga, ya kan? Kepala keluarganya seorang nabi dengan 20 kali kelahiran, sepasang 40 sama bapak ibu 42 orang cuma. Loh, kok bisa 42 orang ini satu saudara bunuh-bunuhan? Emang Nabi Adam ngajarin bunuh-bunuhan? Ya. Nah, disinilah kita yang kebanyakan kurang, ya, dalam mengkaji petunjuk dari Rasulullah SAW tadi, bahwa yang ditekankan di sana ternyata dalam ajaran Rasulullah SAW kita disuruh baca Yasin setiap hari, ya, sehari 2 kali. Kenapa toh? Karena di sana ada peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala, alam ahad ilaikum ya bani adama Allah ta'budu syaitan. Awas loh, kalian ini nggak sendirian loh di bumi ini. Nabi Adam aja anaknya kegoda syaitan, kegoda iblis sampai jadi bunuh-bunuhan. Segitu belum ada warnet, belum ada internet, belum ada film. Lagi zaman kita sekarang. Nah, ini kalau kita tidak lebih kembali, ya, menggali buku petunjuk kita yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa sih sebenarnya? Sebenarnya sederhana. Karena
akhir zaman kata Rasulullah SAW, penyakitnya itu cuma 4. Kesalahan dalam sistem keilmuan, khalal fil ilm, habis itu khalal fil i'tiqad, kemudian khalalun fil hukmi, yang terakhir khalalun fil iqtisad. Gara-gara 4 penyakit ini, akhirnya terjadilah berbagai macam apa yang sekarang kita rasakan, baik itu fitnah, baik itu musibah, bala, bencana dan sebagainya. Hampir kita tidak bisa merasakan kesempurnaan hidup. Ya, kayak Indonesia ya. Indonesia ini kaya raya. Ya, tapi tadi kata Ibu tadi ya, harusnya kita rakyat Indonesia menikmati kekayaan alam dari berbagai macam jenis tanaman obatnya ya. Tapi ya kita dijajah. Nah, dan ini kita harus sadar, harus tahu Rasulullah sudah mengingatkan itu di akhir zaman. Dari mana asal penjajahan ini? Karena yang pertama kali digarap sama penjajah itu fil ilm. Karena umat Islam mulai dijauhkan dari ilmu yang hakiki. Jadi dulu di zaman penjajahan disebar mata-mata jangan belajar kitab kuning. Seakan-akan kalau kita belajar kitab kuning itu jadi nggak maju, jadi terbelakang. Padahal kalau kita melihat sejarah, warisan keilmuan yang dimiliki umat Islam itu sangat luar biasa. Urusan pengobatan ya, itu umat Islam sudah lebih dahulu punya buku pengobatan yang disusun ya, teknik pengobatannya dan sebagainya sama Al-Imam Ibnu Sina ya. Itu orang barat, orang kafir belum punya apa-apa, dan sampai sekarang dijadikan rujukan karangan-karangan ulama Islam. Dan ini disembunyikan, disebarkan isu ya, bahwa keilmuan yang diberi nama sama mereka dengan kitab kuning ini adalah satu hal yang menyebabkan kita terbelakang. Padahal disitulah pondasi dasar. Sebab kalau kita belajar ilmu tidak mengerti pondasinya, ini manusia ini bagaimana sih membangun kemanusiaan ini? Ya, ini kalau kita nggak ngerti manusia diturunkan ke bumi untuk apa, habis itu bagaimana memulai kehidupan di bumi sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, akhirnya manusia hidup sekarang Masya Allah. Yang penting saya bisa menerima gajian, saya makan, bisa hidup gitu. Apakah dia bermanfaat ataukah dia bisa meningkatkan taraf hidupnya sesuai dengan yang dicanangkan sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak masuk sama sekali. Tidak terpikir sama sekali di dalam benaknya. Nah, ini yang sekarang banyak dialami sama umat Islam, bahkan di seluruh dunia mengalami satu penyakit ya, yang disebut sama Rasulullah SAW. Kalau kalau di penjelasan Rasulullah SAW tentang akhir zaman itu sudah komplit. Ya, dari mana awal kacau balonnya ini semua? Awalnya fasadun nas bi fasadil umara, fasadil umara bi fasadil ulama, fasadil ulama bi hubbil jah wal mal. Ya, kenapa masyarakat rusak? Ini karena pemerintah. Pemerintah kenapa rusak? Karena ulamanya. Ulama kenapa kok rusak? Karena ulamanya hubbul jah wal mal. Ulamanya sudah mulai mikirin bagaimana saya dapat duit ya, bagaimana saya punya jabatan. Nah, ini orang kafir mikir ketika zaman penjajahan ngelihat ulama-ulama dulu nggak bisa dijajah itu. Mereka ditangkap hilang, mereka ditangkap dipenjarain, di penjara masuk Islam. Ya, itu ulama dulu. Ulama sekarang ditangkap ya wani biro, nah, kan gitu. Nah, ini apa sebab tadi yang dikerjakan? Keilmuannya mulai dicabut sama Allah Ta'ala, dicengkrem,
Dari situlah orang kafir ini berusaha semaksimal mungkin mencengkram, menghabisin para ulama. Nah, kepingin kembali kehidupan kita normal tadi, ya, jangan dipisah antara umarok dengan ulama. Karena di sana ada banyak keilmuan yang di situ mempengaruhi dalam kehidupan manusia. Sebab manusia ini dia punya faktor jasmani, punya faktor rohani. Kalau sudah rohaninya manusia yang kena penyakit, ya, mau kita punya kekayaan alam sekaya Indonesia, tapi kalau manusianya sakit, jiwanya yang sakit, yang dulu kita ditipu sama orang kafir, dibilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ada tipu. Dari siapa itu? Dari Rasulullah bukan seperti itu. Dari Rasulullah, ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Di dalam tubuh manusia itu ada hati. Kalau hatinya bagus, jiwanya bagus, badannya semuanya benar. Dibalik sama orang kafir. Badannya bagus, jiwanya menurut dia kan gitu. Akhirnya apa? Diterima sama pemerintah. Pemerintahnya berkhianat. Maaf. Ya, apa kata pemerintah? Mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan kapan olah jiwa? Ada olah jiwa nggak program dari pemerintah? Gimana jujur? Gimana ikhlas? Gimana pengabdian dulu? Ya. Begitu sekarang nggak ada. Nah, ini semuanya sudah disampaikan sama Nabi kita Muhammad SAW, tapi ya itulah, ya, kita kecolongan, ya, karena faktor pengkhianatan tadi. Dimasukkan proyek bantuan dan sebagainya, padahal urusan bantuan ini Rasulullah SAW mengingatkan. Apa kata Rasulullah? Khudul ata madamal ata. Ambil pemberian, ambil bantuan selama nilainya adalah bantuan. Falamma takunu rishwatan 'alad din. Akan tetapi begitu bantuan ini nilainya menyuap, mengatur, ya, dan menentukan keputusan, dan apalagi berurusan dengan agama, fala ta'khudhu. Nah, ini yang akhirnya begitu datang bantuan, begitu datang sumbangan, akhirnya banyak potensi yang dimiliki sama negara kita, dimiliki sama umat Islam terbesar di dunia ini, hilang begitu saja. Yang menikmati hanya orang kafir, rakyat kita sendiri, ya, tidak mendapatkan apa-apa. Ini semuanya karena ilmu Islam dijauhkan dari pendidikan yang ada sekarang. Alhamdulillah kalau di UPT masih ada pengajian, itu pun sebulan sekali. Alhamdulillah. Nggak tahu itu gimana. Kalau makan sebulan sekali kira-kira gimana? Loh, kenapa kalau kebutuhan ini kan katanya santapan rohani. Loh, kalau santapan rohani kok bisa sebulan sekali, Bu? Lah santapan jasmani sebulan sekali gimana? Lu pantesan rohani kita pada lapar, akhirnya apa? Ya namanya orang lapar itu loh. Yang ada ini disikat semua. Orang sekarang ini kenapa di lingkungan kerjanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan? Karena jiwanya itu lapar. Gitu. Ada lontong sikat lontong, ada gorengan embat gorengan. Itu namanya lapar. Kagak jadi lah. Nggak apa-apa, Mak, silahkan, orang lapar kok. Nggak salah. Gitu. Apalagi zaman kita sekarang ini laparnya itu nggak hanya rohani saja. Sekarang itu laparnya dua. Ya, rohaninya sangat-sangat lapar, jasmaninya ekonomi nggak jelas. Ya. Nah, ini yang dialami umat Islam. Tapi walaupun situasi sedemikian rupa sulit sekalipun,
Rasul SAW itu memberi peta kepada umatnya. Kita bisa selamat, kita bisa hidup dengan tenang. Yang paling mahal itu tenang. Ketenangan, sakinah. Jadi taruh nomor 1. Kalau dalam urusan keluarga apa? Sakinah. Ya, sakinah, mawadah, warahmah. Itu mahal, Pak. Orang kepingin tenang aja itu, kalau punya rumah, bisa langsung tidur? Wah, udah mikirin nutup pintu dulu. Iya tuh. Iya. Udah digembok belum? Udah digembok belum? Udah pintu digembok, mikirin pagar. Wah, ini pagarnya kalau itu mahal loh. Bangun pagar aja berapa? Udah dipagar, diteralis, nggak cukup, pasangin CCTV. Lu mahal loh. Supaya kepengin apa itu? Tenang. Tenang, aman. Aman. Ya kan? Padahal rumusnya aman itu bukan seperti itu. Rumus aman dari Rasulullah bukan seperti itu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah yang bakal mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan dia senantiasa diberi hidayah sama Allah. Artinya apa? Yang menyebabkan kita nggak tenang itu kurang hidayah, kurang ngaji. Sebab di pengajian itu Allah Ta'ala turunkan sakinah, Allah Ta'ala turunkan tenang. Hatta walaupun orang yang tadi yang dapat hidayah tadi kehilangan, tetap tenang. Maling nggak bisa mengambil ketenangannya. Paling yang diambil barangnya. Begitu kecolongan, alhamdulillah sedekah nggak pakai nganterin. Ada yang datang ya. Bisa orang hidup gitu? Nggak bisa. Itu mahal loh, Pak. Lapor polisi. Nggak pakai repot itu, tenang. Biar. Itu yang mahal. Dari mana ilmunya itu? Tadi dari majelis, dari pengajian. Ya. Akhirnya yang keluar dari mulutnya hanya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, yang diambil cuma barang saya. Yang paling mahal yang dia miliki masih dia miliki. Ketenangan. Apalagi yang paling mahal? Nyawa. Nyawa masih Keimanan. murah kok. Paling mahal iman. Paling mahal iman. Kan satu orang guru dikabarin sama muridnya, ya Syekh, saya di penjara. Alhamdulillah, khair insyaallah. Saya di penjara khair. Gimana guru ini kok dibilang baik gitu? Ya Syekh, saya di penjara sama orang Yahudi. Sekamar dipenjarakan. Alhamdulillah. Itu bersyukur kepada Allah. Yahudinya buat ulah, sekarang jadi dikecerek di borgol jadi satu. Jadi kalau Yahudinya BAB, dia ikut BAB. Kau. Ya Syekh, kalau hidup saya kayak begini, saya harus berdua terus kemana-mana sampai dia BAB, saya ikut nongkrongin di situ kebagian baunya. Alhamdulillah. Ini apa nih alhamdulillah? Ini maksudnya gimana dari saya masuk penjara sampai sekarang alhamdulillah terus. Ya waladi, kata beliau, wahai anakku, coba kamu pikir, kalau dibalik ceritanya sama Allah, kau yang Yahudi, dia yang Muslim, gimana? Mahal mana? Nah ini yang umat Islam banyak melupakan hartanya yang paling mahal, keislaman, keimanannya, sehingga nggak dirawat. Ya Alhamdulillah dirawat sebulan sekali. Moga-moga diperbaiki sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini yang paling mahal. Bagaimana ngerawat Islam, iman itu, supaya hidup ini benar-benar bisa sempurna. Di mana-mana. Ya ini mau urusan kantor, jangan bawa-bawa agama. Kadang-kadang orang ngomong gitu. Loh bahaya. Bahaya. Terutama yang muda-muda itu. Iya. Bahaya. Kalau kita tidak membawa agama kita, tidak membawa ajaran Rasulullah SAW di kantor, rusak semua.
Semua disikat. Semua disikat. Wah berkhianat, wah bohong, wah ini. Seakan-akan Allah Subhanahu Wa Taala kalau lagi di kantor nggak ikut-ikut. Allah nggak ngawasi, Allah tidak melihat, tidak ada pertanggungan jawab di akhirat. Ini karena Islam ditaruh di masjid doang, tidak dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Padahal di ayat, di hadis sudah jelas, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada yang terucap satu kata pun yang dikeluarkan sama manusia pasti dicatat sama kedua malaikat. Ada bukti catatannya, ada saksinya, ya, yang nanti tadi di Yasin, ya, dicatatkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ada obat kita sebenarnya Yasin itu. Tapi sekarang orang lebih suka jalan-jalan olahraga daripada olah jiwa baca duduk Yasinan tiap hari. Akhirnya apa ya ini? JJP Pak, JJP jalan-jalan pagi. Ya. JJP. Ini yang dialamin umat Islam kita sekarang. Mentingin banget, ya. Orang lebih mementingkan persiapan buat ke kantor daripada persiapan untuk ngadep sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di saat dia mau ke kantor, mau menghadap apalagi ke pimpinan, ya, masya Allah dipersiapkan rapi, ya. Tapi giliran kita setiap hari ngadep kepada Allah kayaknya nggak betah deh, cepet deh. Gimana caranya saya sholat dulu biar kerjaan tenang? Yang benar biar kerjaan tenang atau biar sholat tenang? Dia sholat tenang ya. Urusan mana yang lebih penting ini? Sebetulnya sholat tapi banyak gangguannya ya. Nah itu dia masalah kita. Sebenarnya hati kadang-kadang, aduh ini harus tepat waktu, tapi aduh tanggung gitu. Nah inilah apa namanya? Ya, kalau di semua lini kehidupan ini mengerti rahasia Allah, ngingetin, subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW, ya, diberi ajaran yang di situ nggak niru loh. Ajaran adzan itu, ya, adzan itu niru siapa tuh? Nggak ada. Ada kemuliaan kita umat Islam, ada kelebihan kita. Kita setiap hari diingatkan 5 kali minimal. Hayya ala sholah, hayya ala falah. Di situ apa falahnya? Pada ngerti kemenangan, keberuntungan, ya kan? Tapi sekarang apakah kita dapat keberuntungan itu? Nah ini yang apa masalahnya? Kayaknya tadi kan sudah disebut untung itu datangnya setelah hayya alal falah, datangnya setelah sholat. Sholat datangnya setelah asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar. Asyhadu alla ilaha, asyhadu Muhammad, datangnya setelah apa? Allahu akbar. Loh ini loh makna Allahu akbar ini loh. Tidak lagi dirawat. Padahal sejak kecil kita lahir perocot itu dimodalin, diadani 6 kanan 4 kiri, 6 adzan sebelah kanan, ya kan, umat takbir 4 kali. Ini modal dasar. Begitu dalam kehidupan, kalau kita membesarkan Allah, mau ngapa-ngapain, kau nanti tanggung jawab sama Allah loh. Tapi saya disuruh komandan ya, saya disuruh pejabat ya. Kira-kira berani nggak dia berkhianat? Tanggung jawab ke Allah sama tanggung jawab ini nyuruh, udah kamu tambahin aja anggarannya, kamu kurangi, kamu begini. Tapi karena dia sudah membiasakan membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, berani nggak dia berbuat itu? Nggak bakal berani. Aman, bakal terlaksana dengan baik seluruh kehidupan, mulai pribadi, keluarga, sampai karena apa? Yang paling besar Allah Subhanahu Wa Taala bagi dia. Ya, tapi kalau kita membesarkan atasan kita, membesarkan kerjaan kita, membesarkan Allah Ta'ala nomor sekian, nah ini awal hilangnya keberuntungan, kesuksesan di
dalam kehidupan umat Islam. Padahal Rasulullah sudah ngajarin di antaranya adzan. Nah, mungkin kalau di sini nggak tahu kedengar adzan kagak ini? Kedengar. Nah, tinggal prakteknya aja nanti ya. Ini kalau setiap di perkantoran, di setiap tempat-tempat perkumpulan umat Islam, di sana urusan sholat ini dinomor satukan ya. Tapi ya itulah, kadang-kadang kita ngelihat umat Islam ya, itu tempat sholatnya tuh nyempil banget. Ke toilet kali ya. Di pojokan sebelah sini kayaknya nggak begitu penting ya. Nggak begitu penting. Nah, ini yang harus dihidupkan di tengah-tengah kita ya, di pertemuan yang sebelumnya ya, di rumah. Bagaimana dulu orang tua dulu itu kalau bangun rumah yang di konsep awal itu sholat berjamaah keluarga nanti di mana. Begitu di kantor, nah coba di konsep ini di mana nih kira-kira kita. Di sini ada nggak di sini? Ada musola di kantor. Di pojokan itu ya. Nah ini, coba kita mulai ya, karena ya mungkin dibilangnya nggak nyambung ya, orang kadang-kadang gitu, wah nggak ada hubungannya, loh nggak ada hubungannya, itu kalimat kalau nggak ada hubungannya, kalimat adzan itu berarti bohong selama ini. Kepingin sukses, kantor beruntung, jalan harus ada khusus untuk sholat. Wah, di situ diperhatikan. Tapi kalau bikin anggaran musola dulu nggak boleh coret. Nah itu akhirnya apa? Salah siapa? Gitu kan? Disitulah yang harus dihidupkan ini. Kalau kita nggak memahami kunci keberuntungan kita dari adzan, berarti selama ini asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah kita diragukan. Kayak kita nggak mengakui, tidak bersaksi. Sebenarnya keberuntungan dari mana sumbernya? Allah dan Rasulnya cuma mengajarkan cuma berapa kalimat itu, cuma takbir, syahadat, sholat, udah janji dari Allah, hayya 'alal falah. Gitu. Bahwa sekarang negara yang paling sukses ya, tingkat ekonominya, tingkatnya paling tinggi, lihat itu di Turki. Apa, dari mana dimulainya perbaikannya? Diperbaiki dari sholat subuh yang paling berat, itu berjamaah, habis itu sholat berjamaah. Terbukti nggak bohong ada hayya 'ala sholah, hayya 'ala falah. Tapi karena kita asyhadu alla ilallahnya kurang kuat ya, pondasi persaksian kita kepada Allah, membenarkan ajaran Rasulullah ini kurang karena tidak terawat, jadi ya, akhirnya luntur. Kayaknya yang sukses itu begini, yang begini dicoba beneran ternyata nggak bakal berhasil. Nah ini yang mari kita ya mulai dari diri kita masing-masing, minimal ditata waktunya. Misalnya kalau ada kayak seperti ini ya, disepakati jam berapa kita jamaah bareng-bareng lah. Minimal kalaupun nggak ada tempatnya, ada di sawung apa, ini kita hidupkan ya. Dari situ kita coba nanti setelah sekian hari apa yang Allah Ta'ala berikan dari keberuntungan. Nah itu yang harus dicari, dibuktikan atau ini ajaran bukan ajaran yang kemarin sore, ini ajaran sudah 1400 tahun disaingi, dihapus, diperangi, tapi tidak pernah habis. Sebab apa? Orang-orangnya benar-benar hebat-hebat, para ulama pewaris Nabi Muhammad SAW, benar-benar dipegang peta hidup dari Rasulullah SAW, sehingga di akhir zaman yang sesulit apapun Allah ngasih jalan keluar. Ya, Allah ngasih jalan keluar, Allah ngasih jalan keluar. Sebab semuanya pada hakikatnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gambaran yang dalam ayat yang sering kita dengar ya, kesulitan yang paling susah Nabi siapa coba? Nabi Yunus. Yang dialami rakyat paling susah zaman siapa? Yang pernah dengar itu siapa? Hah? Nabi Lut.
Nabi Lut kan ada sebelumnya. Yang masyarakatnya sampai sengsara. Nabi Ayub nabinya doang. Nabi siapa? Nabi Allah Musa alaihissalam. Yang Indonesia ada topan sama Nabi Musa alaihissalam. Itu Bani Israel digambarkan dalam Al-Quran, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Saking sengsaranya mereka dipimpin Fir'aun ini, sampai anak-anak laki-lakinya disembelihin. Berapa jumlahnya? Ada ulama mengatakan 90.000 bayi, ada yang mengatakan 600.000 bayi. Gimana coba pelaksanaannya? 600.000 bayi. 600.000 itu se desa ya? Hah? Ada sedesa? Lebih. Ya, satu kecamatan paling ya. 600.000 bayi itu disembelih. Lahir lagi disembelih. Akhirnya apa? Wa yastahyuna nisa'akum, itu disebut dalam bentuk adab juga kata Allah. Banyak orang perempuannya itu adab juga. Apa? Iya, mereka susah nyari pasangan akhirnya. Kayak sekarang. Makanya akhirnya apa kata wa fidalikum balaun min rabbikum azim. Dalam hal itu bala bukan dari Fir'aun. Bala dari siapa itu? Dari Allah. Allah mengungkap hakikat di Al-Quran itu bala. Kenapa kok ada Fir'aun? Kenapa Fir'aun kok menyembelih, membunuh? Itu dari siapa? Bukan dari Fir'aun. Ada bala min Allah. Itu musibah dari Allah Subhanahu wa taala karena tadi orang Bani Israel ini mau. Masalahnya orang Bani Israelnya tidak takut sama Allah, tapi dia lebih takut kepada Fir'aun. Nah, kalau kita gimana nanti sekarang? Ahok sama Jokowi. Mana takut sama Gitu. Taipan. Ya. Nah, kita kalau umat Islam ini ya sederhana saja sebenarnya ya. Dan kita ini semuanya sudah terbukti, secara sejarah terbukti, secara ini terbukti. Ya. Nah, ini yang harus kita hidupkan. Janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak nunggu adanya khalifah dan khilafah. Enggak, sampai sekarang kapanpun janji Allah tetap berlaku. Dimanapun asal kita bertakwa, asal kita menjalankan apa yang diajarkan sama Nabi kita Muhammad SAW. Nah, dari situ baru seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala janjinya bakal keluar. Tapi apabila kita dengan apa yang diperintahkan sama Allah, ya kayak masalah kewajiban berilmu seperti ini, pengajian kayak begini mah bagi sebagian kita kayaknya nggak begitu penting sehingga nggak harus datang, apalagi jauh. Nah, coba kalau juru dinas tak berangkat, ya kan? Nah, coba kalau ada tugas dinas dari kantor berangkat mau tiap hari Jakarta Bogor juga nyampe. Ya. Padahal yang kita paling sering dengar hadisnya itu tolabul ilmi ridotun, ya kan? Nah, sekarang kalau ditanya emang nyari ilmu itu sampai berapa batasnya, pada hafal juga sejak di ayun sampai liang lahat. Nah, terus habis itu pertanyaan lagi, itu kita cari ilmunya ini berapa kali? Kalau saya mah setel itu apa namanya, yang TV Nah, Islam itu TV Islam kan banyak tausiahnya. Nah, ini yang kita kadang-kadang ya banyak teledornya di situ. Akhirnya sebagai umat Islam seharusnya bangunan keislamannya sudah megah, sudah tinggi, sudah hebat. Kita ini kuntum khaira ummah loh. Kalian itu umat terbaik. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Kira-kira itu dikeluarkan untuk jadi apa itu? Untuk jadi TKW TKI? Nah, iya. Sama untuk jadi buruh, kita ditindas di negara kita sendiri. Ya, kita dikeluarkan untuk manusia. Artinya apa? Orang semuanya itu harusnya menginduk kepada kita. Orang belajar kepada kita, mencari ketenangan, mencari keberuntungan, kesuksesan dari kita. Bukan sebaliknya, kita numpang hidup sama mereka. Kita numpang hidup. Nah, ini gara-gara apa? Kita nggak mau jadi yang terbaik.
Kenapa jadi? Iya, karena kita dikasih Al-Quran, karena dikasih kita Nabi yang terbaik. Nah, begitu kita kenal dengan Al-Quran, kita kenal dengan Nabi, kita jalankan benar-benar, baru ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita bisa menyampaikan yang ma'ruf, bisa mencegah segala kemungkaran. Akan tetapi karena ya itulah, kita sebagai umat Islam ini nggak paham sindiran dari Allah, ya, Nabi Muhammad SAW yang sudah derajatnya paling mulia, Nabi Rasul paling mulia, akalnya paling cerdas, paling sempurna, beliau masih diperintah sama Allah, wa qur rabbi zidni ilmu. Ya Allah, tambahkanlah saya ilmu. Nah, yang bermasalah lagi dalam umat Islam ini, yang di beberapa kali pertemuan sering saya sampaikan, keilmuan umat Islam sekarang ini cuma sebatas kultum kulsuk kulkulan. Jadi kayak ilmu kita ini ilmu sambil lalu gitu. Padahal harus dibangun ilmu itu. Keilmuan Islam ini yang membangun keislaman seseorang. Tapi apabila keilmuan Islamnya nggak dibangun, misalnya kalau kita ngedengerin televisi, begitu setahun kita ngedengerin televisi, bisa nggak kita ditanya, ibu sudah belajar apa, Bu? Bisa ngejawab? Nggak bisa. Karena apa? Kita nonton, kita ngedenger, itu nggak ada yang ngebangun, nggak ada tukangnya. Padahal Islam itu dinyatakan sama Allah bunyal Islam. Islam itu dibangun. Artinya apa? Di sana harus ada tukangnya, harus ada tahapan gambar sket pembangunannya. Baru jadilah manusia-manusia Islam yang benar. Tapi kalau kita Islam 10 tahun, 50 tahun, keilmuan Islam kita nggak pernah dibangun. Pelajaran dari apa dasar Islam itu? Syahadat kita belum gali. Pelajaran sholat, ya sholat gitu-gitu aja. Loh, kata siapa gitu-gitu aja? Kalau kita ditanya, Bu, sunnah sholat itu kata para ulama 600 loh, Bu. Sunnahnya saja. Sunnahnya saja. Ngerti nggak? Di wudhu aja itu ada 70 sunnah. Kita yang wudhu tiap hari, kalau ditanya 70, tolong sebutkan. Nggak nyampe. Loh, padahal sunnah itu kalau kita kaji kitab yang pada dasar, wajib itu modal pokok, sunnah itu untung. Ngerti ya? Wajib modal pokok, sunnah itu untungnya. Jadi kalau kita cuma wudhu rukunnya saja, berarti balik Modal. Mau nggak orang dagang cuma balik modal? Nggak ada untungnya. Lumayan. Ya lumayan lah balik modal kan gitu. Kayaknya ya kita selama ini ya umat Islam dilihat. Coba lihat hidupnya umat Islam. Ada untungnya nggak gitu banyak? Dia wudhu dari dulu, sholat dari dulu, beruntung apa dia? Balik modal saja. Nggak ada pertambahan dana. Kayaknya mungkin tekor di modal pokok. Mungkin rukunnya keliru. Atau dia ngerti rukun, sunnah ditinggalkan. Kata yang sering kita dengar dari masyarakat, nggak apa-apa Pak Ustadz, sunnah aja kok, yang penting sah. Loh, yang penting sah itu maksudnya apa? Yang penting sah itu yang penting balik mau. Emang ada orang pikir dagang kayak gitu? Nggak ada. Namanya orang dagang pasti kepingin cari untung. Kalau kita dasar pemikiran kita dibangun, kita lebih banyak untung, berarti lebih menguntungkan, lebih sukses hidup kita. Sunnah apapun, sekecil apapun, kita kejar. Karena itu mengandung pahala, itu keberuntungan kita. Tapi sekarang yang ngajarin kita siapa? Untuk ngejar sunnah ini nggak ada yang ngebangun. Ya, bahkan seringnya kita melihat hal-hal yang wajib, hal-hal yang di situ dilarang sama Allah Subhanahu wa taala, dibilang nggak apa-apa. Wajib dibilang. Nah, ini semuanya bertentangan dengan makna-makna yang sudah ditetapkan sama para ulama, padahal ini satu hal yang sangat-sangat pondasi, ya, pengertian wajib sunnah. Kok sekarang sunnah ini jadi nggak apa-apa, yang penting sah. Padahal yang dikejar dalam ibadah itu dua. Kalau kita nanti ngaji fikih, ya, yang pertama bagaimana ibadah kita sah, yang kedua bagaimana ibadah kita diterima sama Allah. Ini tataran sah aja nggak nyampe, apalagi keterima, gitu loh. Ngerti keterima? Contoh gini Bu, ada orang
mau ngelamar jadi PNS, dilihat syarat pendaftaran, udah sah belum? Sah, berarti kan masuk. Apakah langsung diterima? Enggak, tes dulu, dia diuji. Apa cirinya orang diterima? Bahagia. SK. Senang dia, ya kan? Ada perubahan. Apa? Seragamnya ganti. Seragam PNS. Baju dimasukin deh. Mulai rapi deh dia. Gitu, karena keterima. Nah, orang sekarang ya, sampai Islam itu kan syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Udah haji, nggak berani pakai seragam haji. Kayaknya nggak keterima PNS itu. Jadi betul ya? Iya, orang nggak keterima PNS, berani nggak dia pakai seragam PNS? Gak mau, malu. Nggak mau, malu. Nah sekarang berapa banyak orang sudah nyampe loh, bangunannya terus sudah nyampe haji, harusnya ini sudah sempurna, gitu. Dia sudah kelihatan, gitu kan? Lah ini Pak Haji kok pakai celana kolor? Loh, Masya Allah. Ini memprihatinkan loh. Apa sebabnya? Oh kayaknya dia nggak ada yang membangun keislamannya, tidak ada yang mengajari apa itu sah, apa itu diterima sama Allah. Ada itu yang sering saya sampaikan. Ya, bagaimana supaya kita dalam keilmuan yang Islami ini, pengajian ini tersusun rapi gitu ya. Jadi supaya dibangunnya itu enak, tahapan. Jangan sampai habis dibangun satu tukang, habis tukang satu nggak lagi, bongkar jangan ini. Ya kapan jadinya? Ini masalah kehidupan yang sekarang ini, masalah keilmuan tadi. Di akhir zaman itu seperti itu. Coba lihat di masjid. Ibu-ibu di masjid berapa ustadz yang bangun? Banyak berganti. Banyak gantian. Satu masjid itu seminggu sekali 4 ustadz. Begitu 10 tahun ditanya, udah belajar apa? Ada satu kitab yang khotam? Biasa aja. Ada. Ya gitu deh Ustadz, yang penting pengajian pokoknya. Loh. Nah, mending gugur. Kayaknya nggak gugur-gugur gitu. Kewajibannya belum nyampe gitu. Buktinya apa? Nggak ada pertambahan, pertumbuhan tuh nggak kelihatan. Nah ini yang harus kita perbaiki. Ya moga-moga modal dari pengajian kita siang ini ya. Nah, mulailah kita mencari ya dari mana kita membangun Islam, dengan siapa Islam kita dibangun. Minimal kita punya, kalau setiap umat punya nabi, sekarang nggak ada nabi, minimal kita punya guru lah. Siapa yang membangun Islam kita? Mulai dengan beliau, siapa saja silahkan. Mulai tersusun rapi. Kita mulai belajar fondasi, belajar naikin tiang sampai bangunan Islam kita. Ketika dipanggil sama Allah Ta'ala naik haji, itu pulang dengan membawa titel dan juga sebagaimana layaknya orang yang sudah haji, semestinya itu begitu. Tapi sekarang Masya Allah, orang mau berangkat haji cuma ngambil manasik. Manasiknya doang, paling 36 kali paling banyak tour and travel itu. Begitu ditanya syarat rukun sunnah apalagi nggak ngerti. Akhirnya pulang haji tidak membawa keberuntungan. Modal pokok aja tekor. Ya, modal pokok haji itu supaya mabrur. Dia nggak ngerti apa haji mabrur. Saya pernah protes gitu ya. Loh ini kok kenapa jamaah haji Indonesia dibelokkan kayak begini sehingga gak bakal dapat haji mabrur. Orang haji Indonesia rata-rata semuanya pasti bayar dam. Iya, tamat tuh. Iya karena dia tamat tuh. Seharusnya kalau dia ngerti ilmunya, dam tamat tuh itu kalau kepepet, uzur, bener-bener uzur, dibayar. Baru dia nggak kena dosa. Tapi kalau dia bisa kembali ke mikot, cuma 20 km. Tapi penunjuk jalannya kan bilang, yang gampang aja. Loh ini kan bukan membesarkan Allah, ngeremehin aturan Allah. Akhirnya dibayar dam. Bayar duluan lagi. Niat Ya. tadi ya. Akhirnya kena tamatuk, yang di situ bukan uzur. 700 real, 800 kali sekian loh ya kan, untung-untungan ya, bukan
Akhirnya pulang-pulang ya 700 real. haji mabrur doang. Gak mabrur, dia cuma mabur terbang doang. Lintas. Pulang ya kembali ke habitat masing-masing. Pensinya Tidak ada dikantongin. pensinya dikantongin, malu. Nah inilah kenyataan yang itu diawali dari sistem keilmuan. Nah, ayo kita kembali. Mulai sekarang kita kaji di kampung kita masing-masing, sempetin mengkaji ilmu agama tersusun. Saya belajar fikih kitabnya ini, mulai yang paling kecil misalnya Safinah, habis itu naik lagi nanti, habis itu kenapa kok saya sebut kitab Safinah dulu, kok enggak orang biasanya baru ngaji itu belajar Al-Quran, bukan umurnya. Kalau kita belajar Al-Quran, maaf bukan waktunya, karena belajar Al-Quran harusnya sejak kecil. Kalau kita belajar Al-Quran ditegur, besok pundung kagak ngaji lagi. Iya. Salah lapat. Salah lagi. Kagak ngaji. Nah, maknanya apa sih sebenarnya? Allah menurunkan surat untuk dibaca saja atau untuk dijalankan? Untuk dibaca dan dijalankan. Kalau kita nggak bisa baca, tapi kan bisa tanya. Ya kan? Kita dapat surat PLN. Nah, kalau kita baca aja, pelanggan yang terhormat, tapi nggak dibayar PLN. Nah, kira-kira gimana? Cabut terus. Oh, terus tetap aja sama. Walaupun dinyanyiin juga. Kita ini ngaji Al-Quran winter sampai bisa kiroah, tapi nggak dijalankan, tetap diputus kehidupan kita sama Allah. Makanya galau orang hidup sekarang. Banyak berapa surat yang belum kita jalankan, berapa surat yang belum kita praktekkan dalam kehidupan kita. Dimulai dari fikih. Fikih ini intisari dari pengamalan. Oh Pak, sholat itu begini. Oh ini begini. Ini semuanya pengamalan dari Al-Quran. Gitu. Matangnya. Nah, kalau ngaji Al-Quran itu ngaji mentahannya. Itu anak kecil. Nah ini sekarang pendidikan kita dibalik. Kecil-kecil diajarin goyang pucuk-pucuk. Di PAUD, di ini macam-macam, ngaji nggak begitu diajarin. Paling ngaji di TPA. Itu pun nggak sampai tuntas. Begitu SD udah libur, gak ngaji lagi. Iya sekarang SMP udah punya dunia lain. Nah ini semuanya iya udah akhirnya menyebabkan itulah numpuk fitnah. Kita mulailah dari diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, ya. Nah, syukur-syukur seperti ini di kantor ada fasilitas, ya kan? Nah, kadang-kadang satu kantor ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu, itu luar biasa. Nah, cuma masalahnya tidak tersusun gitu saja. Harusnya tersusun rapi, diprogramkan ada kurikulumnya. Ya, jangan sampai pengajian ini tadi saya bilang cuma kusuk kutum. Besok tanya, Bu kemarin ngaji apa Bu? Lupa. Ya kapan terbangunnya? Coba itu pengajian itu disusun yang rapi, ya. Kalau mau di rumah, di kantor silahkan. Itu rapi, ada kitabnya. Jadi kita, oh kemarin halaman ini sampai sini kita sudah paham. Nanti dibangun lagi. Begitu selesai, sama saja kita sudah membangun satu sketsa. Ya, satu kitab ini membangun keislaman kita. Tapi kalau seumur hidup nggak pernah khotam satu kitab pun, waduh Islam kita kayaknya belum kelihatan. Kalau ikut pengajian dia membahas kayak Imam Ghazali gitu, kayak di Al-Ihya gitu, nggak apa-apa itu. Alhamdulillah, jazakallah ada bagus. Kan itu kan sampai selesai. Iya, harus sampai selesai. Iya, harus sampai selesai. Iya. Ya. Harus sampai selesai satu kitab kita ngerti pembahasannya. Ya, supaya keislaman kita ini terbangun. Ya. Nah, kalau enggak akhirnya ya kayak kita bangun rumah nggak tersusun, ada tiang kok ada genteng, pintunya mana nggak ada. Ya nggak bisa dimanfaatin. Yang bisa dimanfaatin umat Islam itu apabila terbangun keislamannya. Nah, di sistem keilmuannya, nah ini kan kita dihancurkan. Ya, sengaja dikasih sistem pendidikan yang sekarang ini, akhirnya umat Islam ya hasilnya ya tawuran itu, hasilnya umat Islam dikeluarkan dari Indonesia cuma jadi buruh di negeri sendiri atau
atau kalau enggak jadi TKW TKI. Agak mending jadi PNS. Alhamdulillah. Bisa ngaji. Pegawai non. Ya, nah ini yang bisa kita sampaikan ya, PR bagi kita semua. Mulailah kita untuk menyusun keislaman kita. Apa kurikulumnya nanti insya Allah di kesempatan-kesempatan yang lain kalau kita mau lebih dalam lagi ada semuanya kurikulumnya ya. Sekarang kita dipangkas habis umat Islam, makanya nggak kelihatan keislamannya umat Islam di Indonesia karena bahwa ilmunya tinggal PAI Bu, pendidikan agama Islam tok. Iya, akhirnya bingung saya ngeliat ini, bingung nggak kelihatan gitu, keislamannya itu nggak kelihatan karena apa? Dipangkas habis tinggal PAI, padahal pelajaran Islam itu minimal 8, Al-Quran, hadis, fikih, usul fikih, tauhid, tasawuf, bahasa. Minimalis itu. Ini tipe minimalis. Al-Quran aja ada 5. Kalau pilih semua, Al-Quran 5. Al-Quran hafalan, membaca Al-Quran, tajwid, ulumul Quran, tafsir. Loh, satu ulama tafsir aja ngarang kitab tafsir yang sekarang, abad sekarang ini yang baru saja meninggal tuh 18 jilid kali 400 halaman. Berapa? Banyak. Lumayan gitu ya. Loh kok tinggal di pelajaran anak kita tinggal PAI. Nah, pantesan anak kita error semua. Ya, ini karena ilmunya nggak lengkap. Nah, yaudah, kita berjuang masing-masing. Di akhir zaman memang harus begitu. Masing-masing merasa diserang, merasa dijajah, merasa ditindas, ya, dengan sistem kafir yang mencengkram ini, ya. Negara kita coba nangkep satu orang aja nggak bisa itu. Masya Allah. Ya. Ini kan umat habis itu kita ngerasa tenang, ngerasa tidak terjadi apa-apa. Waduh, ya. Harus kita memperjuangkan agama itu. Minimal kita memperjuangkan diri kita, ya. Minimal jangan kita yang menistakan agama, kita tahu agama, ya. Keluarga kita, syukur-syukur saudara, ya, tetangga dan sebagainya, lingkungan yang kita hidup setiap hari. Minimal kita memperjuangkan di kantor kita bagaimana nuansa Islamnya itu ada, ya mumpung ada kesempatan. Ya. Kalau yang dimegang naudzubillah, yang megang non muslim kagak bisa kita. Susah setengah mati. Nah ini harus disyukuri. Mau sholat mau repot tuh. Ya. Nah, ini harus kita syukuri, ya, kita tingkatkan. Moga-moga yang sedikit ini bisa disampaikan ini diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala, menjadi modal kita untuk meningkatkan lebih lanjut keislaman kita di kehidupan kita masing-masing insyaallah. Hadza walakum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.